SD gue badungnya masalah percintaan ya. Oh, ini kayak temen gua nih cerita ini. Udah cek kostum, udah iseng panggil cek kostum, gua ke kostum. Ini namanya. Ya Allah. Kontol ayam. Ternyata kebetulan di situ ada Ujai itu sebelum itu kayak kalau sekarang kan namanya kontol ayam. Iya. Kalau pas zaman itu wah mulutnya tahu sendiri lah. Iya sih. Jauh kali dari rumah ke sini. Lumayan. Oke, tapi nama lu siapa sih? Nama asli? Nama asli gua. Nama panggilan atau nama asli lah nggak apa-apa. Nama asli Ali Zainal Mustafa. Ali Zainal Zainal Mustafa. Berarti ada keturunan Arab ya? mungkin ada. Tapi kalau suku Sunda atau apa? Jawa. Suku nyokap Medan, bokap Banten. Wis, Ada Jawa, Sundanya emang. Jawa Sumatera ya. Jawa Sumatera. Jawa Melayu Medan berarti Melayu, Batak. Melayu. Oh, Melayu Delhi ya jatuhnya. Ya sih Daily, setahu gue Daily. sih. Iya. Karena di sana tuh Medan tuh banyak orang Melayu sih. Melayu juga terus orang Batak juga. Udah lama di Jakarta? Kalau di Jakarta kemungkinan gue dari tahun berapa ya? Awal-awal pindah tuh dari tahun 2011 ya. 2011. 11. Udah lama juga. Soalnya kan gue kecil di Medan, gede di sini. Nanya sedikit. Dari rumah ke sini lumayan lah ya. Terus gue mau bahas syuting. Syuting nih. Nah, mulai terjun syuting itu di tahun berapa sih? Awal terjun syuting gue termasuk masih anak baru ya kasarnya ya. Awal-awal itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. 2017 Berarti bareng gue ya? Barengan dong sama bareng. Gue dari 2017 juga. Tapi gue dari 2017 itu lu apakah langsung jadi talent kah atau memang udah dari awal Oh enggak sama. Namanya kita berawal dari ngekstras dulu figur. Berarti lu pernah ngalamin juga ya? Ngalamin. Kira gue belum pernah ngalamin. Teman-teman yang mungkin yang belum ada yang belum tahu, Ali ini terakhir syuting kemarin di Cinta Tanpa Karena. Sebagai siapa? Sebagai David. Sebagai David ya, mungkin yang udah nonton udah paham lah. Itu belum lama loh, baru beberapa hari yang lalu itu tayangan dia juga masih di mana-mana. Gua ngeliat juga beberapa judul syutingnya juga. Pernah satu judul juga sama gua, satu syuting. Dari tahun 2017 itu mulai syuting awal ngestras. Bayaran pertama berapa? Kalau untuk bayaran gue mungkin termasuk untuk setaranya mungkin gue yang termasuk paling gede. Oke lah ya gitu ya. Kira-kira lumayan lah. Pada zamannya 200 ada ya. Pego. Lumayan lah itu. Pego. Gue gocap, Pak. Gocap. Waduh. Gocap lu udah habis diopos dulu. Makanya tapi itu pertama kali gue ngestras itu di FTV. Oh, tahu sendirilah FTV gimana budgetnya ya. Gue kira syuting pertama itu budgetnya oke gitu loh, bisa 500.000 atau 1 juta lah. Tahunya cuman gocap. Ya tapi gue syukur lah pengalaman gue. Pertama ngestras itu 150. Ketika lu dapat terjun naik lagi itu berapa lama dari figuran ke talent? Bisa dibilang sebentar. Dalam jangka waktu sebentar. Itu gua ngekstras cuman maksimalnya 2 bulan. 2 bulan yang gua alamin, maksimal 2 bulan. Lumayan cepat juga loh, 2 bulan. Tapi gua vakum sebulan, habis itu sebulannya lagi gua latihan sama artis sih, masih ada yang kenal temen gitu. Iya, sama halnya kayak gue waktu itu. Gue awal-awal terjun itu ngekstras dalam jangka sebulan. Pas di masa itu adalah temen yang kasarnya dia anak tahu manajemen. Anak manajemen, dan dia kenalin gua. Ternyata dia punya temen juga orang Sanggar. Iya. Gitu. Jadi gua dikenalin lah
sama orang Sanggar dan gue masuk ke Sanggar itu. Oke. Berawal dari situ juga. Kita balik ke cerita di syuting. Lu kan syuting sekarang, kemarin kelar? Kapan kelarnya? Kelar syuting di Cinta apa? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Sebagai siapa tadi? David. David. Nah, sebagai David. Ceritanya gimana sih? Tentang apa sih? Gue nggak ngikutin banget nih cerita sinetron ini. Tapi yang lagi viral-viralnya sinetron itu tuh lagi naik nih sekarang. Ya, Nah, Cinta Tanpa Karena nih. Ini David ini sebagai gimana sih ceritanya? Awal-awal pertama munculnya penyebabnya kenapa? Oke. Inti ceritanya gua tuh sebagai tangan kanan bos. Iya. Bos gua Marco dan Martin. Jadi di masa lalunya mereka tuh satu prajurit dan ternyata ada Satu prajurit dari masanya sama si Baskara. Oh, berarti dia tentara ya? Ceritanya dia tentara ya. kan? Oke. Dan ada konflik di antara mereka sampai Marco sama Martin ini dipenjarain sama si Dipta. Oh, si Dipta. Nah, Oke. jadi selama beberapa bulan Marco dan Martin ini kasarnya dia keluar dari penjara. Entah itu mereka kabur atau apa ya, I don't know lah ya. Yeah. Singkat cerita ya itu, ada konflik baru, dimunculkanlah seorang Marco dan Martin ini. Iya. Ingin membalaskan dendamnya ke si Dipta. Oke, paham, gue udah masuk nih. Ya, jadi dengan selama beberapa bulan dia selain namanya di penjara ya, paham lah disiksa apa. Jadi ngerasa segala apa ya, semua dalam kehidupannya udah hancur gara-gara dia masuk penjara. Oke. Dari situlah dia membalaskan dendamnya yang benar-benar dendam. Sampai ya gue sebagai tangan kanannya disuruh untuk selalu meneror keluarga Dipta. Sampai yang kasarnya, berarti ketika neror itu tapi David udah keluar. David udah keluar. Oh, udah keluar. Di situ memang lu yang rencanain semua bareng sama bos ini. Ya. Oke. Berarti perjalanan lu di situ sebagai David lumayan oke juga loh. Gua lihat ya. Dan anggota anak buah ada berapa yang lu jalanin? Kan lu ya sebagai ininya kan? Anak buah ada 6. Ada 6. Semuanya habis di babak Dipta. Habis di babak Dipta. Sampai David juga ya terakhir ditembak ya. Di mana itu? Pelariannya gimana ceritanya? Kenapa kok bisa dia tahu? Untuk masalah tahu itu kita karena sekali ya. Karena kalau dari cerita mungkin karena connection ya. Karena ada cerita lucunya ada nggak sih kalau di selama lu syuting nih? Pernah dia dimarahin sutradara atau pernah datang telat terus ditunggu-tunggu sama sutradara? Lu baru peran segini doang lu telat datang, pernah sih menurut saya? Pernah itu tahun 2018. Tahun 2018 pas gue lagi syuting sama, mungkin lu kenal sama Pak Uje. MK. Ada temen yang mungkin dulu ada nonton tuh di YouTube gue sebelum di YouTube yang ini juga, di video sebelumnya di bawah itu sama Uji juga dia bermasalah. Sama Uji juga. Aduh, sama. Kemarin dia datang sini cerita itu juga. Aduh, parah banget sama Uji mulu ya. Sama Uji itu termasuk dibilang lumayan fatal ya dalam kita sebagai pemain baru kasar ya. Iya. Istilahnya itu sekalian bisa dibilang apa ya, melatih mental kita juga. Tapi lu kaget gak sih? Ya kaget lah. Dibentak atau gimana? Dibentak. Contoh gimana? Ini gua datang telat nih. Gua harus mempraktekkan karakter Uje. Gimana? Sebenarnya bukan pure kesalahan gua. Lu datang telat atau gimana nih ceritanya? Datang telat karena callingannya. Oh. Kan ada dimintanya sebenarnya callingannya itu jam 9 ya, pagi. Dan ternyata dari yang callingnya gua ngasih info, gua dikasih infonya jam 1 siang. Lah, kok beda? Jauh banget nih.
Terus? Jam 1 siang. Ya namanya kita yang di calling ya sesuai jam dong. Iya, betul, Ya betul. kan. Paling telat 15 menit lah, paling telat ya kan. Dan itu gua datangnya sebelum jam 1 malah. Iya. Sebelum Oke. jam 1. Dan ternyata pas gua datang itu udah rame tuh. Udah rame, udah kayak wah ini pemain baru deh, tongong banget ya segala macam lah, kasar ngejeglekin Iya. gua lah. Baru naik udah tengil kasarnya gitu. Wah, ada apa nih rame-rame ini? Ini lu nggak tahu sama sekali nih. Nggak tahu, namanya Ya, kita gua baru datang, datang, cucuk-cucuk ya kan. apa ya rame-rame. Pas udah cek kostum, udah di sana. Panggil cek kostum, gua ke kostum. Ini namanya. Ya Allah. Kontol ayam. Ternyata kebetulan di situ ada Uje itu sebelum itu kayak kalau sekarang kan namanya kontol ayam. Iya. Kalau pas zaman itu wah mulutnya tahu sendiri lah. Iya sih. Segala kebun binatang bisa disebut. Benar, ya. benar. Gue pernah ngeliat tuh anak Extras juga. Anak Extras nih gue pernah lihat sama Uje juga. Ya masih ya mau nggak mau kita sebut lah orangnya. Itu sebutnya memang pure depan mata gua. Lu goblok lu Ya. nggak ada otak, lu bisa main kak. Itu rasanya Ya, set itu di sih. hati. Maksud gua ya lihat dong ini rame gitu loh posisi. Kalau lu mau negur panggil aja. Lu bisa main nggak? Kalau lu nggak bisa mau gua ganti lu. Simple kan? Kalau itu ya itu yang bikin gua fatal sih. Cuman untungnya bukan gua gitu posisinya di saat itu. Nah itu pengalaman yang paling lu dapat ya sama Uje. Mau Uje. Tapi pernah nggak sih ngerasain kalau syuting itu lupa dialog? Itu Ya. yang selalu gua alamin juga gitu. Apalagi dia sabret-abret, Ya. udah pasti itu. Ngulang sampai pernah gua sampai 10 kali, pernah gua ngerasain saking dialognya panjang. Tahu nggak yang lawan mainin cuma 2 kata doang, iya pak, siap, apa. Kita yang Enak banget ya. Nah itu jadi sebuah beban juga buat kita ya. Sebagai seorang pemain. lu sadar diri lah kalau di sinetron kan. Ya benar-benar. Kalau sinetron tuh gimana sulitnya. Tapi lu ngerasain nggak sih? Pernah. Tapi nggak pernah Dan- dimarahin ya ketika salah gitu. Tergantung Tergantung sutradara. sutradaranya juga. Dan ada beberapa karakter sutradara. Ada yang fun, Iya. ada yang emosional orangnya, ada yang pengen buru-buru cepet-cepet gitu. Ya tergantung mereka sih. Kalau misalkan kita ketemu sama sutradara yang enjoy dan buat kita jadi nyaman, ya itu mau salah kasarnya berapa kali pun ya kita tetap enjoy, Iya, tetap fun gitu. benar. Tapi beda lagi Mas saudara yang ketemu iya. sutradara kayak Uje. Tapi kayaknya lu dendam banget nih. Enggak, gue nggak dendam. Jadi sebuah Enggak, tapi motivasi juga. banyak ke teman-teman gue yang ya temen lu juga lah, Pak, lu pasti tahu lah. Mereka juga kayak merasa nggak terima gitu. Kenapa harus dimarahin seperti itu gitu. Saya balik lagi ke diri lu sendiri. Gue mau nanya kembali ke masa lalu ya sebelum syuting ini. Lu kecilnya di sini apa di kampung, di tempat bapak lu apa di Gue kecil di Medan. Oh, kecil di Medan. Medan? Di Medan. Di mana? Sibolga. Oh, Sibolga. Bisa bahasa Batak dong. Beda dong. Kalau Sibolga SMA sampai SMA di sana? SMP. Oh, SMP. SMA di? kelas 1. SMA di sini. Oh, SMA di sini di mana? Di Bogor. Oh, Bogor. Nyokap bokap di Bogor. Mau di Bogor sekarang. Oke. Kalau masa kecil lu yang pernah di sekolah apa sih yang bikin lu nggak bisa lupain? Iya nggak sih? Gua aja sampai sekarang masih banyak gua nggak bisa lupain. Yang kejailan-jailan lu di sekolah. Mungkin salah satunya yang zamannya SD ya. Gua badungnya itu masalah ya. Ngerokok nggak sih pas sekolah? Oh, belum. Kalau gua alhamdulillah sih ngerokok. SD gua ngerokok udah. Tapi belum ketahuan sama guru. Sampai sekarang pun aman gua. Kalau dulu ya kalau masa sekolah gua. Kalau lu sendiri gimana? Kebandelan lu? Ada beberapa tingkat nih. SD. Dari SD dulu, SD. SD gue badungnya masalah percintaan ya. Oh, ini kayak temen gua nih cerita ini. Biasanya kalau ini setahu gua yang temen yang namanya kalau udah cewek
kok pasti jauh. Nih pasti jauh tuh kalau ya hal-hal yang negatif kayak berantem itu pasti biasanya agak jauh tuh. Beda tempat itu biasa. Iya. Lu rasain nggak? Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Iya. SMP cewek, SD udah cewek. SD cewek dan Kelas berapa? mulai kelas 3. Anjay. Kelas 3 tuh udah bucinan, udah kayak Aduh, cinta monyet ya. gitu. Iya, 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 iya. SD. Gue merasa jatuh cinta itu SMP loh. SMP. SMP baru jatuh Telat cinta. berarti baliknya. Ah, iya. Lu tau nggak gue SD di kali gue nyari ikan loh pak. Temen gue udah pacaran, gue lagi nyari ikan di kali tuh, nangkap ikan kecil. Lu tau gak sih kalau kecil tuh merasa bahagia banget tuh main di kali. Iya, iya, iya. Pulang-pulang dimarahin orang tua. Tapi lu udah pacaran. Udah pacaran. Malam minggu jemput dong. Pernah nggak? Iya. Ya. Oh iya. Dan apa ya? Brengseknya tuh di sekolah ada, di deket-deket rumah ada. Gitu. Playboy juga ya kecil. Tapi yang Badungnya SMP nih. SMP. SMP udah berarti kalau hitung pacar lu berapa? Mantan. Waduh, ngomongin mantan ya. Aduh. Berapa ya? Emang kalau dari wajahnya kita nggak bisa mungkiri lah. Dia ganteng Kemungkinan sih. ada 20. Buset, kalah gue pak. Enggak, soalnya gue orangnya boringan. Kalau udah ngerasa boring, Ganti. Anjay. pada Oh. zamannya, pada zamannya. Tapi itu ya berarti di SMP di Medan. Nah, Medan. di selama berarti SMP lu memang pure memang banyak pacaran. Tapi kalau dari pelajaran gimana? Sekolah apa? Lu pernah nggak sih lu kan masih sama lah seumuran gua. Lu pernah dilempar sama penghapus yang itu nggak sih? Kalau lu di dalam kelas? Oh, pernah. Gue pernah pak. Pernah. Dan gue yang main itu temen gue, tapi gue yang kena gitu. Dan itu gue SD malahan. SD. Kelas? Ingat gak? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Lu itu rasain SD, banget ya? SD. Ya. Anjing gue. Sebenarnya gue tuh dari kecil tuh anak, bisa dibilang anak apa ya? Bahasanya apa sih? Selalu ranking dari SD SMP. Berarti pinter lo ya? Pinter. Termasuk. Ya mungkin gue ada perbandingan itu. Kalau misalkan gue kadang Pantesan 1-2, cewek pada 1-2. deket. Ya, Itu. 1-2, 1-2. Iya. Juara 3. Baru gue paham, ya. Gue juara 3 itu gue balik ke rumah tuh nangis pasti. Nah, karena juaranya di bawah ini yang lu minta juara 1. Dan saingan gue selalu orang yang sama. Cewek apa cowok nih? Cewek cowok. Anjay. Itu kami bertiga-tiga selalu bersaing dah. Sampai Dari kelas 6. SD sampai kelas 6. Ketika SMP udah pisah sekolah. Udah pisah. Nah, di saat SMP lu dapet juara nggak? Sama juga. Ada Ada saingan juga gitu, cewek, Ada. cowok. cewek cowok juga. Tapi lu deketin nggak sih ceweknya itu? Oh enggak dong. Ya, mana tuh. Tapi seru sih kalau dibilang masa lalu tuh paling asik pak yang nggak bisa dilupain memang. Iya. Apalagi masa-masa sekolah ya. Lu merasa ciuman di sekolah pernah gak sih? Sekolah pernah. Pertama kali SD SMP First SMA? kiss, SMP. 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 Anjing. Pengalamannya di Medan yang paling banyak pak. SMP. Di SMA gimana? SMA lu kan SMA di sini nih, kan beda dia pergaulannya. Enggak maksudnya gua SMP tuh di Medan tuh cuma hanya setengah semester. Paham nggak? Semester SMP kelas 1 atau gimana? Ya, SMP kelas Berarti 1, awal setengah. masuk ya? Ya, Berarti setengah udah semester, masuk ke sini? dan semester keduanya gue pindah ke daerah sini. Oke. Gitu. Tapi ya kan beda lah dong pergaulan di sana sama di sini. Beda banget. Nah, lu Beda banget. ngalaminnya gimana nih? Apa lu merasa gue kayaknya nggak cocok deh di tempat-tempat kayak gini gitu? Ya kan beda sih. Gue aja ngeliat dari pergaulan Jakarta sama Sumatera. Gue kan Sumatera juga pak. Oh iya, Sumatera. Gua Sumatera pak. Tapi gue di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Nah, tapi kan perbedaannya tuh jauh pak pergaulan di sini sama di sana gitu. Iya. Nah, lu ngeliat itu bagaimana? Kayak masa-masa kecil kita Iya. belum bisa membedain ya. Tapi kalau udah besar malah lebih gampang karena udah banyak Iya. tahu kan. Nah, Udah berarti tahun 2011 ke sini. 2011. Ah, itu udah berapa tahun? Hampir 10 tahun lebih, 20 tahun ya, hampir 20. Iya. Ini sekarang udah ya 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Mereka udah jauh itu. Tapi
masih Badung juga nih? Enggak, untuk cewek nih. Masih malahan ya itu tadi. Lebih parah ya? Gua itu SMP pas kebetulan Anjing waktu mantan-mantan itu. sana ditinggalin ke sini. Ya, pas kebetulan gue waktu itu ulang tahun. Di sini. Ulang tahun. Awal Iya, pertama di masuk itu. sekolah. Oke. Ulang tahun dan Berapa bulan dapet cewek tuh? tiga mingguan setelah gue masuk. Cepet banget. Gue Gokil kalau loh. misalkan waktu kecil gue sama cewek itu Akrab. cepet. Itu makanya gue bilang banyak kan orang-orang yang pertama lu apa ya, orang-orang yang suka deket sama perempuan ya, bukan apa ya, masih orang lebih gampang deket sama perempuan biasanya ya bergaul sama temen cowok itu agak susah Ya. biasanya agak susah Pak. Ya. Sama gue juga begitu, tapi gue nggak terlalu badung sih sama perempuan, gue cuma say hello aja gitu, nggak terlalu ya. Gue misalnya liatin ceweknya cantik ya udah cantik aja gitu, tapi nggak terlalu wah gue harus dapetin dia, enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kalau gue gitu. Enggak, kalau Gue bilang, wah boleh juga nih cewek. ini kelihatan Gimana banget caranya dia. bisa dapetin dia? Kalau Tapi gue berantem? gitu prinsipnya. Berantem gimana? Berantem. SMP. Siapa yang mau berantem? SMP. Dikeroyok apa sendiri-sendiri? Pernah by one dan pernah dikeroyok. Itu by one tuh pas di belakang sekolah. Kebetulan, Bau belur nggak lu? wah, lawan gua termasuk kasarnya pendek ya. Dia bisa dibilang 185 tingginya. Itu SMP mana sih? Gue di Masih di Bogor juga, dekat Bogor juga? enggak, gue SMP di sana di Banten. Oh di Banten, Banten. Ya oke, jauh juga ya. Pindah-pindah ini orang. Pindah gue. Oke, jadi dia berantem tadi. Nggak tahu, gue lupa permasalahan awal itu apa. Yang intinya gue inget, gue lagi makan siang, maksudnya lagi istirahat, lagi makan siang sama teman-teman, dan tiba-tiba gue ditarik dari belakang. Sini lo anjing. Anjay. Bahasa Ya Sunda. bahasa itu. Tadi dia sia. Ya, gitu. Tadi tes ya. Nah, Kayak naon. Gue ditarik, tiba-tiba langsung Tonjok. gebukin gue sama dia. Gitu. Ya, Sampai berdarah nggak? Nggak. Ini gue bengkak sih, ini bengkak nih. Itu pengalaman lu pertama kali? Gua. Apa udah? Dan yang namanya gue sampai bonyok itu pertama kalinya. Pertama kali ya. Pertama Berarti kali. tapi cuma berapa biasa udah sering. Tapi itu yang ini. Yang bikin lu ngerubah sekarang apa? Saat ini semakin dewasa lu, yang bikin lu berubah sih. Umur ya, Pak? Itu nggak bisa mungkiri. Iya. Ya mungkin. Dan Tapi anak udah bro, udah anak baru satu umur bro. umur 5 bulan. Oh 5 bulan anak keluar. Cewek sih gue lupa. Cewek ya, selamat ya Pak. Semoga sehatnya anak lu. Jangan kayak bapaknya nih. Biasanya kalau bapaknya Badung itu pasti ada anak cewek Pak. Jangan. Bener nggak lu? Ya, iya. Kenapa dikasih anak cewek pertama? Biar mikir. Apa? Tapi sekarang ini lu ngelihat dunia, kita balik ke sinetron, ke dunia sinetron gimana sih pandangan lu? Apa ya? Bisa dibilang Ada perubahan nggak sih? Apalagi sekarang YouTube kemana-mana, terus dunia sinetron. Kalau gue yang sendiri yang gue lihat semakin berkurang. berkurangnya. Ya berkurangnya karena sekarang ke media, platform banyak, series lebih banyak sekarang dibanding layar lebar. Ya. Sinetron lebih pindah ke series karena lebih menguntungkan ke series. Gue lihat, yang gue lihat sih, tapi nggak tahu lah yang produksinya gimana. Tapi sekarang yang gue lihat ini tahun 2024 itu series makin banyak, dan orang penonton lebih nyari ke series. Benar. Udah sih. Benar. Nah, kalau lu sendiri gimana? Ya gue setuju dengan statement lu seperti itu. Dan untuk masalah persinetronan, emang berkurang. Harga juga sih. Dari harganya itu luar biasa banget ya. Makin tahun makin berturun. Itu dunia sinetron ya. Beda cerita dengan dunia series dan film. Kalau kemarin kan syuting di Cinta Tanpa Karena, berapa episode dapat? Hampir 30. Selama 30 ketabung nggak duitnya? itu yang jawaban yang harus dipegang Pak. Karena posisinya gue di Takdir Cinta yang gue pilih, yang Cinemat,
Alhamdulillah sih, itu waktu pas lebaran pure gue harus ketabung gue apa yang gue mau, makanya gue bisa kebeli alat ini juga nih, karena ya itu kayaknya gue harus harus punya alat sendiri deh, kalau enggak nggak dapet. Tapi emang dari segi gimana, ketabung nggak? Alhamdulillah ketabung. Dapet ya, apalagi mikir anak istri kan. Iya, pasti Itu ke situ. udah pasti harus dapet tuh, apalagi posisi jauh. Di mana sih syutingnya, di Cibubur ya? Cibubur. Nah posisi jauh, ongkos Wah, bolak gua balik, berasa tiap hari itu berasa touring. Tau gak sih? apalagi kalau suka ke Dari puncak sini ya. ke Cibubur, dari sini ke Cibubur itu kasarnya touring. Udah, gua nganggapnya touring aja, bukan kerja. Tapi kalau kan sering on time, apa maksudnya, pagi atau siang atau malam? Tergantung, enggak tiap hari Dadakan pagi, schedule? enggak. Pasti dikabarin dari malamnya. Hmm. Dan kadang pagi, kadang callingan siang, sore, itu aja terus. Mm-mm. Tapi selama syuting ini yang paling panjang lu judul apa sih? Yang paling lu dapat stripping paling panjang? Ada beberapa ya, kemungkinan di Anak Langit dapat Oh, jangan kan ya dulu tahun sebelum Covid ya sih. sebelum Covid. Ya, sebelum Covid ya. Anak Langit, terus kemudian IC, Ikatan Cinta, itu lumayan. Dan nama di Magua Jawara, Magua Jawara, apa? Patih di Kampung Jawara. Oh, Patih Kampung Jawara. Patih di Kampung Jawara itu lumayan. Tapi nggak ketemu sama gue ya? Nggak sih? Iya, gue. Ini yang apa? Yang keberapa sih? Kan ada dua ini Gua kan? yang Juara satu, pertama juara sama dua. kedua. Oh iya, gue yang ketiga. Berarti Oh, nggak yang ketemu. ketiga. Ya, ketiga nggak ketemu. Berarti Yang benar. ketiga gua udah nggak ada. Yang ketiga gue masuk gitu. Berarti iya benar nggak ketemu kita. Gue lihat. Nah, gue balik ke yang paling bawah, ke Extras. Lu ngeliat Extras gimana sih? Yang lu pernah ngalamin. Cuma sebulan, walaupun itu sebulan kan lumayan juga kan. Ngeliat Extras sekarang nih gimana pandangan lu? Aduh. Sebentar, gua ambil minum dulu. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Pandangan gua sama anak-anak baru. gimana? Kasian gua. Kasian dalam arti emang lu nggak ada niatan buat nge-upgrade diri lu apa? Gitu maksudnya. Oh, pernah negur atau ngobrol? Pernah sering. Hampir setiap dua di lokasi kalau misalkan ada orang baru, dia pengen ngobrol sama gua, ayo. Bang, pengen ada peran bla 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 bla. Lu keluar dari zona nyaman lo. Iya, betul. Karena lu udah kenyamanan dengan apa yang udah orang kasih sama lu, gitu. Maksud gua, lu harus bikin PR buat diri lu. Gua harus bisa ini, dan gua harus bisa ini. Betul. Gua bilang gitu. Yang gimana bang? Gua ngapal dialog aja susah. Ya, belajar. Jangan cuma hanya menghafal, tapi gimana caranya itu dialog lu lu mainin dengan sesuai karakter lu. Maksud gua gitu. Susah bang. Ya, kamu gimana? Makanya di situ kadang gua berpikir lu ganteng, lu ada look lah ya. Ada look dan lu cantik, tapi lu kenapa masih standby, masih bertahan dalam dunia lu yang kayak gini gitu. Kalau yang gue lihat, yang gue sayangkan. Gue kan terakhir itu syuting 3 bulan yang lalu Pak, gue syuting kok. Iya. Syuting, maksudnya sinetron ya 3 bulan yang lalu. Kalau iklan ya alhamdulillah. Minggu-minggu ini juga ngiklan. Gue jujur lagi ngambil iklan. Yeah. Tapi kalau yang gue lihat ekstras ya, ekstras itu yang gue pandang itu mereka bukan masalah nyamannya sih di tempat, tapi mereka merasa mereka tuh artis. Yang kedua itu yang gua merasa mereka artis. Jadi mereka gua udah masuk TV kok gini. Padahal ya maaf kata mungkin hanya sekedar cover sebentar atau sekedar lewat doang. Ya menurut gue lu salah pemikiran gitu. Ada beberapa gue tegur juga, ada juga yang memang sombong. Iya, banyak. Nah, balik ke lu pernah nggak star syndrome? Gue pernah. Maksudnya? Star syndrome. Lu dapat judul nih, lu jadi peran ini, lu jadi ini si A si B. Oh ya, lu jadi tentu dibangga-banggain dong di sebuah judul itu. Nama lu muncul di mana-mana. Star syndrome keluar, Pak. Lu pernah ngerasain nggak? Gue pernah. Kalau gue sih sampai saat ini belum sih. Gue pernah ngerasain. Itu waktu di Menembus Mata Batin. Sebelum Covid tahun 2018. Star syndrome gue dapet di TV, Pak. Anjing, satu judul itu bentar kelar, duit keluar cair.
besok lagi Sudul dapat lagi, itu star syndrome banget. Gue merasa siapa lu gitu kan. Oh, Itu kalau gua sih enggak. Kalau gua sih merasa artis sih Pak. iya iya iya. Itu pernah gue rasain, tapi nggak lama, itu selama mentok-mentok 2 minggu gue ditegur, ada yang temen gue negur gitu, lu kayak berubah deh sifat lu gitu. Nah di situ gue berpikir gitu, gue mikir lama gue pikir, ada seminggu itu gue berpikir terus, apa sih yang gue salah gitu, apa sih. Nah ketek mungkin dari hati kepikiran, oh iya ya, akhirnya gue rubah sifat itu. Ketika bungkus itu film baru kerasa, ya. oh iya ya gitu kan. Nah, Oh. tapi sebelum itu, alhamdulillah sebelum bungkus itu film udah gue rasain. Jadi ya juga, kalau ini contoh nih, kayak kita lah, kita dapat judul si A gitu, kita berperan di sini, stripping nih panjang, tiba-tiba kita hilang, kan rasanya nggak enak di hati Pak. Benar. Nah padahal dari saat kita main itu asik kok, nggak ada kendala apapun, star syndrome keluar tuh. Ketika keluar itu, ini keluar, kita star syndrome-nya keluar nih, tiba-tiba hilang. Nah itu bener gak sih? Nah itu yang gue rasain itu, iya juga ya, belum, kalau malu diri sendiri. Padahal gue di sini bangga banget, gue dapat judul ini nih panjang di sini. Tiba-tiba star syndrome-nya ada. Habis itu kita hilang di judul itu. Aduh, rasanya Itu di hati itu. banget ya. Iya bener. Iya. Kayak malu nutup muka sendiri ya. Udah kayaknya gue nggak mau deh di sini lagi. Nah itu pernah gue rasain. Jadi lu pernah nggak ngerasa seperti itu? Kalau gue sih enggak ya. Enggak. Ngerasa hal apa yang lu rasain sih. Tapi enggak. teman-teman Cuman sendiri kalau pernah? ada aja. Ada ya? Ada aja. Banyak malah ya. Cuman nih kalau gue Ah. ngerasanya ya kayak yang tadi, gue udah ngerasa nyaman di judul ini, tiba-tiba peran gue mati atau dihilangin, Iya. itu gue ngerasa Sesek apa aja ya. enek aja gitu. Oh, berarti ini jatuhnya bukan apa ya? Bukan star syndrome, tapi lebih nyesel. ya. Misalnya karena gini, ini gue udah mati-matian acting bagus ya. Hmm. Itu berpikirnya kita sebenarnya turunin ego sih Pak. Turunin ego gue. Nih gue di Takdir Cinta yang gue pilih, gue dapat. Kalau dihitung-hitung duit hampir 100 juta lebih ya. Duitnya dapat. Tapi di saat itu tiba-tiba peran gue hilang, gue udah biasa. Jadi gue anggap ini bukan rezeki gue. Ya. Ini bukan tempat gua. Jadi gua bersyukur gua udah dikasih waktu selama itu. Itu harus kita dapetin itu. Nah, kalau lu dapetin itu, insya Allah Pak, kesini lancar itu Pak. Percaya sama gua. Apalagi kita udah punya anak istri, misalnya kita udah punya istri, punya anak, itu Allah itu udah paham lah dengan rezekinya kita masing-masing. Tapi kalau kita nggak ada punya sifat itu, aduh repot Pak, repot. Repotnya adalah, anjing kenapa sih gue dibuang, kenapa sih gue itu udah pemikiran negatif jadinya. Ya kalau kita pikir positif, oh mungkin memang dari naskahnya udah nggak ada, mungkin gue udah di-prepare buat Iya. yang lain kan. Iya itu anggap slow aja Pak. Dulu tuh gue ngalamin gini, film Srimat juga itu, gue masih ingat itu, stripping baru promo. Lu pernah ngerasain lah, lu dapat promo, dapat peran 2 episode 3 episode kita masih ada, 4 episode kita tiba-tiba hilang. Padahal lagi mau promo tuh kita loh. Iya benar-benar. Itu gua alamin di judul Nah. sebelum CTK, gua alamin itu. Ini kan, Iya. padahal promo dari kita loh pertama, Hmm. Jeng, kita main ini si ini. Tiba-tiba pas lagi naiknya kita udah nggak ada. Iya. Waduh, itu nyesek Pak. Itu udah parah banget sih. Oh, ini kayaknya mau hujan ya. Oke, yang terakhir nih, pesan-pesan buat lo di dunia diri lo buat 5 tahun ke depan, mana tuh video ini lo bisa ngelihat lagi kan, buat diri lo sendiri ke depannya gimana nih? Tentang apa nih tanggapannya? Tentang lo, terserah lo, buat diri lo sendiri. Wah, itu terlalu meyakinkan diri sendiri. Ya contohnya seperti ini deh, Dedi gitu kan, Ya. gua lihat lo ke depannya sukses, gue percaya sama lo pasti akan sukses, kayak gitu. Itu harus lo punya percaya diri lo sendiri, kayak sama kayak gua gitu. Ya, kalau masalah kesuksesan siapa sih yang nggak mau? Ya makanya gue tanya ke diri lu sendiri gimana, menurut lu dan diri lu sendiri, buat lu nanti mana tahu lu 3 tahun 4 tahun udah video ini kan. Ya buat diri gue sendiri, dengan penuh keyakinan gue masih butuh yang namanya tantangan di dalam entertain. Oke. Thank you Li buat hari ini ya. Semoga
sukses, semoga lancar, anak istri lu sehat juga, Amin, amin, amin. keluarga makin bahagia. Gua harapin lalu jangan kecil hati atau apapun. Semua dunia ini pasti ada timbal baliknya ya. Yeah. Akan naik turun. Jadi gua doain semoga lu makin sukses, makin lancar kerjaan semuanya lah. Thank you ya hari ini ya. Sama-sama. Buat sharing-sharingnya. Keren lo ceritanya dari masa kecil sampai di dunia entertainment luar biasa. Gua merasa ada apa ya buat memperbaiki diri gue sendiri juga gitu. Thank you ya sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.